Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Pagi, Pak. Pak. Pagi, kalau longgar bisa di-on-kan kameranya. Kalau saya lihat name ini nggak tahu ya, ini siapa gitu kan, hanya inisial saja. Mungkin kalau ada wajahnya, ada namanya, nanti bisa lebih. Kelasnya siapa ya ini ya, kelompoknya ya. Oke, ternyata ini ada Mas Pramudia Eko, Mas Dihata Said, lalu Mas Syahrul Amri, Mas Dias Khalid. Ini sebelumnya kita pernah ketemu di kelas apa ya? RTI ya? Atau apa? Ya, Pak. Iya, RTI. Pak RTI. Sistem operasi juga, Pak, pernah. Sistem operasi. Oke, ya. Alhamdulillah ya, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu di kelas online kita pagi hari ini. Mata kuliah yang pertama ya, ini untuk semester ini di kelas pemodelan simulasi B. Ya, jadi hari ini kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak membahas materi, kita hanya sesuai yang di RPS, RTM, dan oh ya presensinya sudah dibuka ya, silahkan melakukan presensi. Ya, kita hanya melakukan kontrak kuliah untuk melihat atau menyepakati model perkuliahan kita satu semester ke depan gitu. Nah, kelas ini adalah kelas B yang insya Allah akan saya ampu, dan kelas A nanti dengan Pak Dr. Aryo gitu ya. Jadi kita ada tim teaching untuk materi insya Allah sama gitu ya. Dan mungkin kalau materi ini agak berbeda dengan tahun lalu insya Allah. Jadi kita akan lebih ke pengimplementasian teori gitu. Jadi semoga yang materi tahun ini bisa lebih update dan sesuai dengan kebutuhan kebidangan teman-teman. Oke, kalau oh iya, untuk minggu ini kita masih online ya. Jadi kemarin itu rencananya kita akan offline untuk kelasnya blended ya, modelnya blended. Itu di kelas gedung D ya, gedung D3, D203 kalau nggak salah. Nah, karena kondisinya sekarang masih banyak yang agak flu, saya sendiri agak flu, jadi kita akan online dulu, karena ini juga peraturan dari Prodi sampai 2 minggu ini, jadi minggu ini, minggu depan. Insya Allah minggu ketiga nanti kita akan ada model blended. Gitu. Kira-kira ada yang mau nemanin saya blended di kelas? Kalau ada, resen. Kalau nggak ada nanti akan dibuat peraturan supaya ada yang menemani. Nanti kalau saya sendirian di kelas, gimana dong? Gitu ya. Ya oke, ada Mas Pramudia Eko. Ya resen lagi. Nanti kalau resennya banyak, beda nanti peraturannya. Tapi kalau resennya sedikit, peraturannya beda juga gitu ya. Oke, Mas Jihad. Oke. Ya, silakan di resen kalau ada yang sepakat untuk offline model kemauan sendiri ya, atau model paksaan gitu. Jadi gini, untuk insya Allah ya untuk minggu depan itu ada 2 peraturan sebenarnya. Yang pertama, kalau kelasnya itu 20 orang, itu silahkan ya, jadi bisa full offline. Gitu. Tapi kalau di atas 20 orang, itu dia online. Full apa tuh, blended ada online-nya. Gitu. Nah, kalau banyak yang resign atau banyak yang ingin hadir secara offline, atau yang ingin hadir secara offline itu masih di bawah 20 orang, insya Allah silahkan saja hadir di kelas pemodelan dan simulasi secara offline. Tapi kalau jumlah yang hadir itu lebih dari itu, gitu ya, nanti teman-teman akan dimodelkan untuk di model ganjil genap, kurang lebih seperti itu, supaya bisa ada yang online dan ada yang offline. Gitu. Apa kelebihan yang online dan offline gitu ya? Kalau yang online gitu kita tahu sendiri gitu ya, pagi hari ini mungkin ada yang belum sarapan masih bisa 1 menit sebelum masuk kelas sarapan dulu gitu. Kalau yang offline ya harus sarapan lebih jauh dari itu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah akan untuk dosennya insya Allah kalau sehat insya Allah akan blended terus. Nah, kurang lebih seperti itu pengantarnya ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di
slide PPT-nya. Oke, saya akan share screen. Ya, teman-teman semua yang hadir di sini untuk kelas pemodelan dan simulasi. Itu kita pertemuan 1 hari Senin 14 Februari 2022. Ini kita akan membahas tentang kontrak kuliah PSRTM dan persiapan perangkat untuk perkuliahannya. Nah, sebelumnya mungkin saya tanya di sini kalau perkenalan gitu ya. Sepertinya insya Allah kita sudah pernah bertemu di mata kuliah sebelumnya, jadi tidak terlalu kompleks atau tidak terlalu panjang lebar. Perkenalannya mungkin bagi yang belum pernah satu kelas dengan saya. Perkenalkan, saya Ari Aranta, dosen Prodi Teknik Informatika gitu, untuk kebidangan saya di Lab Sistem Cerdas atau Lab 1 ya. Saya juga mengampu 2 mata kuliah ini ya, pilihan pemrosesan sinyal digital dan pemrosesan suara. Jadi nanti mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan itu berbeda ini ya, berbeda muaranya gitu. Kalau mata kuliah wajib seperti ini lebih ke implementasi mendasar terkait keilmuannya, jadi luas nanti cakupannya. Proyeknya teman-teman itu nanti lebih ke apa namanya, bagaimana teman-teman memahami suatu data untuk dimanfaatkan di masyarakat. Tapi kalau mata kuliahnya pilihan gitu ya, mata kuliah khusus gitu ya, itu fokusnya by riset. Jadi nanti ketika di awal itu digiring untuk membuat sebuah riset yang sesuai dengan mata kuliah itu. Nah, harapannya nanti ke skripsinya ke arah ke sana, atau TA-nya ke arah ke sana. Harapannya seperti itu. Untuk membuat mahasiswa itu lebih banyak pilihan untuk topik risetnya atau skripsinya. Jadi teman-teman kalau kuliah, harapannya banyak mata kuliah pilihannya ya, supaya nanti gambaran untuk TA-nya mau kemana itu lebih banyak, lebih fleksibel. Oke, nah untuk pengantar mata kuliahnya di sini harapannya itu ya, tujuannya di sini tuh teman-teman nanti setelah mengikuti serangkaian kuliah tatap muka melalui daring, tutorial dan tugas struktur, mahasiswa S1 Teknik Informatika Unram diharapkan mampu menguraikan permasalahan pada dunia nyata menjadi sebuah model matematis yang dapat disimulasikan gitu ya, dapat guna mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Jadi harapannya itu di sana supaya teman-teman itu nanti ya outputnya dari mata kuliah ini, kalau saya punya data seperti ini mau saya apakan, itu bisa mengetahui itu gitu ya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses visualisasi dan mampu memahami jenis-jenis data. Jadi proses visualisasi ini hampir di semua kebidangan terkait data memerlukan gitu ya. Jadi visualisasi ini yang akan kita pelajari juga, bagaimana kita membuat visualisasi dari suatu data. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menggunakan algoritma pengolahan data yang bertujuan untuk menghasilkan suatu luaran yang bermanfaat dari sebuah data dalam bentuk simulasi. Gitu ya. Jadi harapannya apa? Harapannya nanti kalau kita punya data, itu kita bisa melakukan simulasi terhadap data tersebut. Simulasi itu seperti apa? Mungkin kalau kita lihat ini ya, apa namanya? Kita pernah lihat tren penjualan rupiah gitu ya. Kita lihat trennya, oh ternyata dari tahun ke tahun naik, atau kasus COVID-19 dari tahun ke tahun menurun. Nah, data kalau kita bentuknya hanya rekaman, hari ini berapa, hari ini berapa, hari ini berapa, itu kan kita nggak tahu itu untuk apa gitu ya. Ya untuk dicatat aja. Tapi kalau dia udah bentuk visualisasi, itu nanti bisa menjadi sebuah grafik yang kita bisa memetakan atau bisa menggambarkan bahwa oh ternyata tren COVID-19 ini dia naik terus atau turun terus gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah pengantar mata kuliah, nanti kita tujuannya ke sana. Harapannya teman-teman nanti bisa mempelajari itu ya. Oke, lalu untuk rencana pembelajaran semester, coba saya lihat dulu. Apakah sudah muncul di sana, Mas Pramudia Eko? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi di sini kita punya RPS, silahkan di-download ya. Jadi untuk RPS ini apa sih gitu ya tujuannya? Nah, ini lebih detailnya di sini.
Ya, jadi di RPS, rencana pembelajaran semester atau persiapan gitu ya untuk mata kuliah ini, itu untuk nama perguruan tingginya ya jelas Universitas Mataram gitu ya. Ini jadi setiap mata kuliah itu harus ada ininya sebenarnya. Itu juga istilahnya itu apa ya? Kalau kita bilang itu kalau teman-teman beli suatu produk makanan yang dalam kemasan itu ini komposisi makanannya gitu ya. Jadi kira-kira dikonsumsi sehat atau enggak gitu. Kita lihat dari RPS-nya gitu. Nah, jadi di sini untuk Fakultas Teknik Informatika, kode mata kuliahnya DKB 3001 untuk semester 6, 3 SKS. Jadi selama satu semester kita selama satu semester ini kita mempelajari sebanyak 3 SKS setiap pertemuannya. Nah, yang ini tadi ya untuk capaian pembelajarannya seperti yang sudah dijelaskan tadi dan untuk referensinya seperti yang ada di sini. Jadi kalau dilihat di sini untuk sebentar, di sini saya ada ininya ya, apa namanya, referensinya, itu ada linknya semua. Jadi nanti bisa di-download untuk referensinya di sana, gitu ya. Yang pertama, untuk referensi pertama adalah R Programming for Data Science. Jadi untuk buku yang pertama yang digunakan adalah buku Programming. Sebentar. Sebelumnya, apakah sudah ada yang dapat di mata kuliah sebelumnya untuk pembahasan terkait pemrograman R? Belum, Pak. Belum, Mas Eko, Bram Eko belum ya. Jadi yang lain ada yang sudah atau belum ada? Belum juga, Pak. Belum Belum, juga. Pak. Belum, Oke. Pak. Ya, jadi kita nanti pakai ini ya, insya Allah ya teman-teman. Jadi ini suatu bahasa pemrograman yang ya alternatif sih. Sekarang lagi ngetrennya kalau data science itu pakai yang R atau Python. Cuman di sini kita pakai R insya Allah gitu ya. Karena lebih banyak ini ya apa namanya kayak sertifikasi itu pakai R gitu. Jadi nanti selain Python teman-teman bisa pakai R gitu. Lalu untuk yang kedua, referensi kedua adalah data visualisasi menggunakan R. Jadi yang di atas ini lebih basic ya, basic programming banget. Kalau yang ini khusus visualisasi aja. Itu ada di sini linknya. Jadi nanti code-code-nya insya Allah saya ambil dari referensi yang ada di sini gitu ya. Lalu yang ketiga ada Law of Real M, Simulation Modeling dan Analisis. Nah ini untuk yang penyusunan silabus atau penyusunan teori dari ini ya pemodelan simulasinya. Jadi enggak kalau yang dua ini aja dipelajari gitu ya, yang ini enggak nanti jatuhnya data science full murni gitu ya. Tapi kalau dikasih pemodelan simulasi harapannya nanti kita itu pelajarannya pemodelan simulasi tapi implementasinya nanti lebih 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 mendalam gitu ya di data science gitu. Karena kalau kita hanya simulasi dan modeling saja sangat ini ya apa namanya akan agak kurang update untuk implementasinya gitu ya. Jadi nanti harapannya kita kasih pembahasan terkait data science supaya teman-teman nanti bisa bermanfaat untuk sertifikasi, TA dan lain sebagainya. Lalu ada yang terakhir itu adalah database query. Jadi untuk R programming sendiri itu bisa menggunakan database query. Nah, itu menggunakan link yang di bawahnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk referensinya. Nah, untuk kehadiran minimal di SIA itu adalah 75%. Jadi harapannya kan presensinya online nih. Nanti silakan presensi gitu. Presensinya dibuka kalau di mata kuliah ini dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ya, dari pagi sampai siang insya Allah. Jadi silakan absen saja, masuk ya langsung absen, baru datang ya langsung absen gitu ya. Silakan. Nah, untuk penilaiannya, nah ini kita pakai model 50, 30, dan 20. Itu ya, ini panduan dari Prodi PSTI, jadi nggak dirubah-rubah ya, cukup modelnya seperti ini saja. Paling besar di 50% untuk UAS tugas akhir. Jadi UASnya nanti bentuknya tugas akhir, kita presentasi project ya insya Allah. Lalu untuk UTS ini masih ada 50-50, kemungkinan masih online.
Kenapa nggak project juga, capek ngoreksinya nanti. Jadi kita lebih enak online gitu ya. Jadi soalnya bisa lebih banyak, lalu teman-teman juga udah tahu kesalahan, kelemahannya di mana. Itu harapannya di sana terbangun di sana. Nah, lalu nanti untuk yang tugas hariannya itu 20%. Jadi hampir setiap pertemuan nanti ada tugas. Ya nggak banyak sih, cuman untuk review saja. Supaya saya juga enak kalau menilaikan, memberikan nilai gitu ya. Biar nggak subjektif gitu ya. Oh ini kenal gitu ya, oh, ternyata nanti nilainya bagus. Nah, jadi insya Allah semua by data, jadi nanti ya nilainya teman-teman ya dari hasil teman-teman semua. Cuman untuk yang UAS-nya ini agak bingung, karena kemarin kepinginnya online saja ujiannya, tapi kok enaknya project based saja ya. Jadi harapannya nanti bisa modelnya bentuknya presentasi kayak gitu. Jadi lebih terlihat implementasinya teman-teman terkait metode-metode yang sudah dipelajari. Output perkuliahan adalah proyek tugas akhir. Ya syukur-syukur bisa jadi TA gitu ya. Lalu kita masuk ke materinya. Jadi untuk materi perkuliahannya mulai yang pertama ini adalah pengantar kontrak kuliah. Ya, jadi mahasiswa menyepakati RPS, menyepakati RTM. Nah, di sini kita bahas RTM-nya. Untuk mahasiswa mampu melakukan instalasi aplikasi R. Jadi hari ini kita bahas ringan-ringan sama nyoba instalasi R-nya. Jadi ada panduannya di PPT ini, silahkan ditiru saja. Cuman downloadnya agak besar ya, sekitar yang satunya 150 MB, yang satunya 80 sekian MB gitu ya. Silahkan nanti di-download saja. Nah, ini nanti cara bacanya itu yang di sini untuk kemampuan akhir yang diharapkan, pengantar pemudahan simulasi itu kemampuan akhirnya harapannya seperti itu. Lalu untuk bahan kajiannya ada di sini ya 1,3, ini berarti referensi 1, referensi 3. Nah, tentu saja untuk PPT nanti juga saya share. Jadi kalau teman-teman ingin belajar mandiri, saya ingin lebih cepat, itu bisa pakai referensi tadi dipelajari. Untuk menunya insya Allah sudah ada di sini. Jadi nanti pembahasannya juga sekitaran ini. Ini nanti bisa ditemukan di modul yang ada di atas. Pengantar simulasi, pengantar model sistem, discrete event, pembelajaran perintah, dasar, number, atribut, vektor, objek, materi, matrix, value, data frame, dan names. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang kedua, yang ketiga nanti apa lagi ya? Yang ketiga kita mulai masuk ke fundamental SQL, jadi penggunaan SQL itu seperti apa gitu ya. Lalu ditambah materi terkait pemodelan dan simulasi, itu ada di teori single server, time share, dan langsung lanjut di pemrograman R. Jadi nanti setelah teori, kita cicil untuk pembelajaran R-nya. Lalu ada statistik using R, pengolahan data, review probabilitas statistik. Nah, setelah itu kita kuis gitu ya. Jadi kuis 1, topik 1 sampai topik 5. Lalu persiapan UTS. Nah, jadi setelah kuis itu ada persiapan UTS, ini kita ke review-review saja, membahas kuis itu. Habis itu baru kita UTS. Nah, lalu probabilitas distribusi atau manajemen data frame. Nah, ini masuk ke pembahasan statistiknya. Lalu untuk projectnya, untuk hanya kita masuk ke manajemen data frame. Lalu berikutnya adalah control structure random number generator gitu ya. Ini juga sama. Ini udah mulai masuk ke project analisis ya. Jadi kita pakai metodenya KNN dalam menggunakan R. Lalu masuk ke customer segmentasi untuk segmentasi customer gitu ya. Jadi nanti lebih ke data penjualan gitu ya, kita mensegmentasi customer itu dia masuk segmen yang mana kayak gitu harapannya. Lalu ada visualisasi data, lalu mahasiswa mampu menjelaskan project manajemen project, dan seterusnya sampai pertemuan ke-16. Nanti setelah materinya selesai, di pertemuan 16 ini teman-teman membuat suatu presentasi terkait project yang sudah dibuat. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk model perkuliahannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Semoga aman-aman saja ya, itu bisa diterima gitu ya. Lalu setelah itu, setelah RPS kita masuk ke RTM.
Kalau untuk RTM sendiri sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu detail atau lebih ke syarat administrasi ini harus disampaikan gitu ya. Jadi ya itu tadi untuk bentuk tugasnya, judul tugasnya adalah final project, final data project, simulasi dan simulasi analisis. Produk capaiannya seperti ini: menghargai pendapat teman original orang lain, mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati dalam bekerja, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, disiplin penggunaan waktu, menginternalisasi nilai norma etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan, menginternalisasi semangat dan kemandirian. Ini harapannya nanti ini ya, capaiannya di sini. Jadi project-project pun nanti itu ada deadline-nya semua. Termasuk hari ini udah ada tugas pertama, nggak banyak sih, cuman 6 atau 5 soal saja. Silakan dikerjakan, harapannya nanti teman-teman setelah berkuliah itu di dunia nyata itu terbentuk karakternya gitu ya. Terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawabnya. Untuk proyeknya saya nggak harus nilainya bagus gitu ya. Pokoknya hadir terus, kerjakan semampunya, lulus gitu ya. Harapannya di sana. Jangan, pokoknya saya nggak pede sama kerjaan saya lihatnya temen saja gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Jadi kerjakan semampunya saja. Kalau nanti nilainya kurang, silakan hubungi saya untuk kita melakukan remedi atau pencarian solusi yang lain supaya nilainya bagus gitu ya. Bukan saya nilainya harus bagus gitu ya. Yang ya, memahami nomor 2 gitu. Jangan, pahami dulu baru nilainya bagus itu bonus. Tapi kalau nilainya apa namanya bagus dan sudah paham itu yang kita cari gitu ya. Jadi meskipun nanti bisa bekerja sama gitu ya. Kalau perlu bekerja sama silakan bekerja sama, tapi kalau perlu bisa dikerjakan sendiri kayak tugas-tugas harian ini harapannya dikerjakan sendiri ya. Karena ukurannya tuh ukuran pengerjaan sendiri. Kecuali yang project base itu baru teman-teman bisa secara kelompok karena nanti pengerjaannya cukup kompleks gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau yang tugas mandiri nanti bisa dikerjakan sendiri ukurannya. Jadi ya dipelajari lagi, dibaca lagi modul-modulnya, nanti jawabannya juga ada di sana. Gitu. Pencapaian pengetahuan mampu menguraikan permasalahan pada dunia nyata menjadi sebuah model matematis, disimulasikan guna mendapatkan solusi dari suatu permasalahan, ini yang tadi. Keterampilan umum menguasai dan merancang plotting data, menganalisis, dan menggunakan algoritma pengolahan data. Ya, jadi mungkin 40 menit lagi kita terputus. Nanti silakan bergabung di yang sama. Ini untuk yang minggu ini, semoga minggu depan kita pakai model breakout room sepertinya dari Prodi, jadi kemungkinan akan agak berbeda zoom-nya, tapi akan saya cantumkan linknya di Derajat. Keterampilan khusus mampu merancang ide pengolahan data untuk mendapatkan manfaat, yaitu tadi ya kalau datanya banyak, itu diapain? Oh ternyata data yang banyak ini kita bisa pakai klasifikasi customer, kita bisa pakai prediksi model penjualan gitu ya. Lalu untuk keterampilan khususnya tadi seperti itu tadi, memanfaatkan dari suatu data itu intinya untuk apa gitu bisa kita manfaatkan. Nah untuk objek garapan melakukan analisis data menggunakan satu algoritma pengolahan data sampel, algoritma pengolahan. Nah untuk model presentasi tugasnya itu ya umum ya, jadi minimum 10 slide, boleh lebih gitu ya. Silakan nanti buat presentasi proyeknya seperti apa, didemokan. Batasan-batasan tugas bermuara pada pengimplementasian algoritma, aspek analisis, jenis data, hasil input, analisa, dan analisa peruntukan. Jadi nanti intinya itu ketika teman-teman membuat proyek itu tahu, ini kalau udah jadi proyeknya bisa pakai apa, gitu, untuk bisa meningkatkan apa. Gitu. Relevansi dan manfaat tugas memberikan keterampilan pengolahan dana dengan data mungkin ya, dengan metode yang telah umum digunakan untuk mengambil manfaat dari suatu data. Memberikan kesiapan akademik pada mahasiswa untuk menyusun tugas akhir. Pemahaman dokumen ilmiah, mencari pengolahan data di bidang teknologi informasi, mencari data, menentukan topik penelitian, menjawab manfaat pengolahan data. Kuis tugas, dan ini nanti ada kuis 10%, tugasnya 10%, UTS dan UAS. Nah, kurang lebih seperti itu materinya ada di sini ya. Jadi untuk perkuliahan kita ada selama 6 bulan, kurang lebih seperti itu. Ya,
sebentar, itu tadi sudah, terus kita lanjut ke materi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kita sekarang lanjut di materinya. Jadi kalau tadi kan tujuannya semester 1 tadi, semester 1 pertemuan pertama tadi untuk kesepakatan ya. Kalau teman-teman diam, berarti ini saya nyatakan sepakat gitu. Tapi kalau ada yang komen, silahkan. Berarti ada yang perlu kita diskusikan gitu ya. Kalau teman-teman diam, berarti ya anggap sepakat gitu ya. Setuju-setuju aja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Semoga ini sama-sama untuk kita belajar. Saya sendiri pun belajar di sini untuk sama-sama mendalami terkait pemodelan dan simulasi. Nah, untuk kebutuhan perangkat, ya jadi perangkat pendukung dalam proses pembelajaran diantaranya itu kita pakai Telegram. Jadi nanti grup diskusinya ada di Telegram, teman-teman. Jadi kalau ada bertanya apa-apa silahkan ya, japri secara pribadi atau di-up di grup boleh, silahkan. Lalu untuk rekaman ulang itu nanti akan dapat diakses di LMS Belajar dan di YouTube. Nanti insya Allah akan saya upload di sana untuk rekaman kita pagi hari ini. Untuk software tambahannya adalah RStudio. Jadi nanti silahkan kita sama-sama ya hari ini kita coba untuk instalisasi untuk RStudio-nya. Nah, sampai di sini tidak ada pertanyaan. Aman ya, bisa dipahami ya, bisa diterima. Kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, masuk ke proses instalisasi RStudio. Berarti kalau tadi itu teman-teman belum pernah mencoba RStudio, berarti juga belum punya aplikasinya ya kayaknya ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, berarti ya hari ini kita fokus instalisasi aja. Silahkan dicoba browsing-browsing di smartphone-nya, di perangkatnya. RStudio gitu ya, nanti sana muncul. Nah, jadi RStudio itu apa gitu ya? Kalau di sini kita lihat, R adalah sebuah bahasa pemrograman perangkat lunak yang dibuat oleh Ross IHK dan Robert Gentleman yang berkreasi di Universitas Auckland, Selandia Baru. Bahasa pemrograman R kini menjadi standar de facto di antara statistikawan untuk pengembangan perangkat lunak dan statistik data. Jadi, sebenarnya itu R dan Python itu sama-sama ini ya, sama-sama istilahnya favorit dalam pengolahan data atau data science. Cuman dia itu berbeda di ini ya, istilahnya peruntukannya gitu. Contohnya gini, kalau teman-teman jurusannya sama-sama informatika gitu ya, sama-sama sama-sama PSTI gitu ya. Tapi anggap aja di sini kita lihat ada siapa ya? Mas Aldri Adrian Jayeng dan Mbak Husnul Khotimah gitu ya, anggap aja kayak gitu. Satunya masuk lab 1, satunya masuk lab 2 gitu ya. Lalu karena lab 1 itu dia lebih ke sistem cerdas dan lab 2 adalah sistem tertanam. Kalau kita simpulkan apa yang membuat dia berbeda kayak gitu. Nah, jadi sama-sama sih lulusannya sama-sama MKOM gitu ya. Sama-sama SKOM gitu. Tapi dia beda kebidangan gitu ya. Itulah yang membuat R dan Python ini serupa tapi agak tidak sama. Apakah bisa tadi Mas Aldri Adrian tadi membuat satu pemrograman dengan metode KNN dan yang satunya mbaknya tadi juga menggunakan KNN. Apakah bisa keduanya? Ya sama-sama bisa. Gitu ya. Kayak Python juga bisa, pakai R juga bisa. Tapi nanti itu berbedanya atau pengaruhnya itu di tingkat kompleksitas dari library-nya gitu. Jadi kalau kita di Python itu library-nya ya kita tahu sendiri lah, kalau Python itu karena dia luas sekali bisa masuk ke IoT, bisa masuk ke computer vision, bisa ke object detection dan lain sebagainya. Tapi kalau R ini dia lebih ke
dia apa namanya habitnya atau ruang lingkupnya itu lebih ke analisis data. Kalau R ini dia lebih ke plotting data gitu ya. Oh, buat grafik plotting yang seperti ini. Diagram batang, diagram lingkaran, klasifikasi, klasterisasi data, nah, seperti itu. Jadi kenapa kita pakai R ya itu tadi? Karena dia ini digunakan oleh statistikawan gitu ya. Jadi statistikawan ya kita ketahui statistika itu seperti apa, dan kalau kita bilang developer itu seperti apa. Nah, itu tadi makanya kalau Python itu lebih ke develop algoritma sistem. Kalau ya hari ini memang disukai sama statistikawan untuk tadi untuk plotting data. Tapi apakah bisa di istilahnya sesuatu yang dibuat di R dibuat lagi di Python? Bisa. Cuman ya itu tadi library-nya mungkin kita harus sesuaikan. Nah, nanti itu yang kita coba pelajari, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa kita menggunakan R. Nah, lebih seperti itu, teman-teman. Bahasa R kini menjadi standar de facto di antara statistikawan untuk pengembangan perangkat lunak dan statistik data. Jadi nanti kalau teman-teman belajar R ya sana ujungnya statistik. Kelebihan dan kekurangan aplikasi statistik dalam penerapannya di bidang pemodelan dan simulasi, bahasa pemrograman R sangat bermanfaat dalam proses membaca data, visualisasi, data analisis, dan termasuk di dalamnya adalah pemrograman linear, non-linear, uji statistik klasik, analisis dari waktu dan klasifikasi, klasterisasi, dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, seperti biasa mungkin sebentar lagi kita akan terjeda atau terputus. Nah, setiap satu kali break itu sekitar 5 menit sambil teman-teman mengambil air minum untuk beristirahat. Setelah itu akan kita lanjutkan materinya. Gitu ya. Jadi kalau di sini untuk aplikasi statistik ya seperti itu tadi ya. Ada pemrograman linear, non-linear. Masih ingat pemrograman linear itu yang seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Atau pemrograman non-linear atau uji statistik klasik. Jadi probabilitas ya, menghitung jumlah koin, berapa kemungkinan koin yang akan koin bergambar yang akan muncul. Analisis deret waktu, klasifikasi, klasterisasi, dan sebagainya. Nah, jadi